Gue lupa kapan tepatnya semua ini mulai, tapi yang jelas, malam itu adalah awal dari neraka kecil dalam hidup gue. Nama gue Bimo. Gue bukan orang yang alim-alim amat, tapi juga nggak bisa dibilang bandel. Hidup ya gitu-gitu aja. Sampai suatu malam, temen gue, Adi, ngajak gue ikut taruhan aneh. Bukan di lapak biasa, bukan di arena sabung ayam kayak orang-orang kampung tetangga. Ini, di makam keramat. Makam Mbah Wiryo, katanya. Makam tua, udah bertahun-tahun nggak ada yang berani deketin. Menurut cerita orang-orang tua, Mbah Wiryo itu dulunya dukun sakti. Waktu meninggal, banyak yang percaya arwahnya nggak tenang karena pernah bersumpah bakal jaga harta pusakanya sampai kapanpun. Awalnya gue ngerasa ini konyol. Tapi duit taruhan yang dijanjikan gede banget. Modal nekat, demi nutup utang sama rentenir, gue terjun juga. Jadi, aturannya simpel. Malam Jumat Kliwon, jam 12 teng, kami harus main sut, batu gunting kertas, di tengah makam. Yang kalah, harus ninggalin sesajen berupa uang receh, dan sebatang rokok, di atas pusara sambil baca mantra, yang udah diajarin sebelumnya. Sebelum jalan, sempat ada bapak tua yang ngeliat kami sambil ngeludah ke tanah, sambil bilang, "Nggak semua yang tidur itu mau dibangunin, Le." Tapi ya, namanya anak muda, bacot orang tua kadang cuma masuk kuping kiri keluar kuping kanan. Malam itu, bawa senter kecil, kami bertiga, gue, Adi, sama Bayu, jalan kaki ke makam. Angin malam berdesir kayak bisik-bisik setan. Dedaunan kering di tanah berisik kayak ada yang jalan di belakang kita. Sampai di tengah-tengah, di depan pusara Mbah Wiryo, kami mutusin buat mulai. Bayu bawa kartu buat sut ala-ala, biar cepet katanya. Gue yang pertama angkat tangan, kalah. Demi aturan, gue taruh receh dan rokok di atas makam, baca mantra yang entah apa artinya, dan ngerasa udara di sekitar tiba-tiba dingin banget. Tiba-tiba, dari arah belakang pusara, tanah kayak bergetar pelan. Gue pikir cuma perasaan. Sampai gue ngedengar suara itu. Krek, krek, krek. Suara kain diseret, pelan, berat. Kayak ada sesuatu yang bangkit dari bawah tanah. Gue nggak mau noleh. Sumpah, gue nahan nafas, jantung serasa mau meledak. Tapi rasa penasaran itu kayak racun. Akhirnya gue nengok. Dan di situ, di antara kabut tipis malam itu, gue lihat sosok putih berdiri. Pocong. Mukanya nggak jelas, tapi gue bisa lihat matanya bolong, nganga kayak lubang neraka. Kain kafannya kotor, penuh tanah basah, dan dia kayak ngelirik ke arah gue. Gue pengen lari, tapi kaki gue serasa diikat rantai. Mulut gue kebuka, mau teriak, tapi cuma suara serak kecil yang keluar. Adi dan Bayu juga ngeliat. Gue bisa lihat muka mereka pucat kayak mayat. Tapi anehnya, mereka malah lari duluan, ninggalin gue sendirian di situ. Pocong itu mulai loncat. Sekali, dua kali, mendekat, mendekat. Dan sebelum gue sadar, ada suara berat, lirih banget, berbisik di telinga gue. Bayar hutangmu, Le. Gue langsung pingsan di tempat. Gue kebangun keesokan paginya, masih di makam. Baju gue basah kuyup, campuran keringet, embun, sama, entah apa lagi. Di dada, ada bekas jejak tanah berbentuk tangan, kayak ada sesuatu yang semalam beneran neken gue buat tetap tidur di situ. Adi sama Bayu, udah nggak kelihatan batang hidungnya. Bahkan motor mereka juga raib. Gue ngerangkak pelan keluar dari area makam, kepala berat kayak dipalu, dan tiap langkah kaki gue kayak diseret. Sampai di jalanan kampung, orang-orang liatin gue aneh. Ada yang ngeludah, ada yang langsung nutup pintu rumahnya. Gue nggak ngerti apa-apa waktu itu. Gue cuma pengen pulang. Sampai di rumah, nyokap langsung jerit pas liat gue. Dia nangis, maksa gue mandi pakai air bunga 7 rupa yang entah dia ambil dari mana. Gue nurut aja,
walau kepala gue berdenyut sakit kayak mau pecah. Malamnya, waktu gue tidur, gue pikir semuanya bakal selesai. Ternyata malah baru mulai. Gue kebangun jam 2 lewat dikit. Bukan karena mimpi buruk, tapi karena suara ketukan. Toh, toh, toh. Bukan di pintu, bukan di jendela, tapi di lemari baju gue. Awalnya gue pikir itu cuma suara tikus. Tapi pas gue lihat, pintu lemari itu sedikit kebuka sendiri. Gelap di dalamnya, tapi gue sumpah demi apapun, ada sepasang mata kosong yang ngintip dari dalam situ. Mata itu bolong, hitam legam, sama persis kayak mata pocong yang gue lihat di makam. Gue kebekuan lagi. Badan gue berat kayak ditimpa batu. Tiba-tiba, dari dalam lemari, muncul suara bisikan itu lagi. Suara yang berat, basah, dan nusuk langsung ke tulang. Bayar hutangmu, malam ini. Gue pengen kabur. Tapi tubuh gue malah kaku. Mata gue ngelotot ngeliat sosok putih itu keluar perlahan dari lemari. Pelan. Pelan banget. Kain kafannya kotor, bau tanah basah makin nyengat. Pas sosok itu udah hampir keluar semua, pintu kamar gue kebuka sendiri. Nyokap langsung masuk, bawa sapu lidi sama kemenyan. Dia bacain doa sambil mukulin udara kosong di depan gue. Anehnya, pocong itu nggak marah. Dia cuma menunduk, lalu menghilang. Kayak kabut yang disapu angin. Nyokap cuma bilang satu kalimat sebelum dia keluar dari kamar. Kalau kamu mau hidup, kamu harus kembalikan apa yang kamu ambil. Gue bingung. Gue nggak bawa apa-apa dari makam. Duit receh? Rokok? Semuanya buat sesajen. Apa maksudnya? Kemanapun gue pergi, gue ngerasa dia ngikutin. Di jalan, di warung kopi, bahkan waktu gue numpang tidur di rumah Bayu buat ngilang bentar dari rumah, tetap aja, gue bisa ngerasain tatapan itu. Tatapan kosong, bolong, dari sesuatu yang bukan manusia lagi. Waktu gue cerita ke Bayu, dia malah makin pucat. Katanya, 2 malam terakhir dia juga diganggu. Ada pocong loncat-loncat di halaman rumahnya, ngeliatin dari balik jendela, mukanya dempet ke kaca. Adi lebih parah. Dia hilang. Orang rumahnya bilang Adi keluar rumah sambil ketawa-ketawa sendiri, lalu nggak pernah balik lagi. Gue makin kacau. Tiap malam, suara ketukan itu makin keras. Kadang di jendela, kadang di pintu depan, bahkan di genteng. Toh, toh, toh. Gue pernah ngintip dari lubang pintu. Dan di situ, berdiri pocong itu, diam aja. Kain kafannya udah compang-camping. Bau anyirnya kerasa sampai ke dalam rumah. Yang bikin gue makin gila. Sekali waktu, pas gue ngaca di kamar mandi, di cermin bukan cuma muka gue yang kelihatan. Ada bayangan putih di belakang gue. Bayangan itu loncat-loncat pelan, kayak lagi mainin gue. Gue jerit sekenceng-kencengnya. Tapi nyokap, tetangga, siapapun, kayaknya nggak ada yang denger. Malam itu, gue mutusin buat ngubek-ngubek makam lagi. Sendirian. Gue bawa rokok, recehan, bahkan gue bawa sesajen lengkap. Ayam hitam, kembang 7 rupa, sama air kelapa muda, kayak yang pernah dibilang orang-orang tua buat menetralkan energi. Gue nyamperin makam Mbah Wiryo lagi, sambil gemeteran. Udara di situ nggak normal. Kayak lebih dingin, lebih berat, lebih bau anyir. Gue jongkok di depan makam, naruh semua sesajen, dan sambil suara gue tremor, gue ngomong. Mbah, maaf, saya balikin semua. Saya mohon, jangan ikutin saya lagi. Diam. Angin berhenti. Semua hening. Gue pikir udah beres. Tapi baru aja gue berdiri, tanah di depan pusara itu bergetar. Dan dari dalam tanah yang merekah, muncul sekelebat kain putih. Tangan pocong itu keluar, mencengkram pergelangan kaki gue. Gue nggak bisa gerak. Badan gue berat kayak diikat. Suara itu terdengar lagi,
Kali ini lebih jelas, kayak langsung berbisik ke kepala gue. Masih ada yang kurang. Apa maksudnya? Apa yang kurang? Gue udah balikin semua. Dalam panik, gue ngerasa kaki gue ditarik ke arah makam. Sedikit demi sedikit, tubuh gue kayak diseret ke dalam tanah. Gue jerit, meronta, sampai tangan gue berdarah-darah ngeraih tanah. Di detik-detik gue hampir nyerah, tiba-tiba ada yang narik kerah baju gue dari belakang. Bayu. Dia dateng, mukanya penuh ketakutan, tapi dia nekat narik gue sekuat tenaga. Akhirnya, dengan sisa tenaga yang entah dari mana, gue bisa lepas. Kami berdua kabur, lari tunggang langgang, nggak peduli apapun. Pas sampai di jalan utama, baru gue sadar, ada sesuatu yang Bayu pegang erat di tangannya. Sebuah gaun kecil, tua, usang, yang entah kenapa kayak lengket nempel dari tanah makam tadi. Setelah kabur dari makam, gue sama Bayu ngungsi ke rumah kosong milik om gue di pinggir desa. Rumah tua, nggak ada listrik, tapi daripada balik ke rumah masing-masing dan disamperin pocong itu lagi, kami pikir itu lebih aman. Tapi kami salah. Begitu masuk, suasana rumah itu langsung berat. Kayak ada yang ngawasin dari tiap sudut gelap. Bayu duduk di lantai, masih megap-megap, sambil ngeliatin koin kecil itu di tangannya. Koinnya lusuh banget, ada ukiran aneh kayak huruf kuno yang gue sendiri nggak ngerti. Kayaknya, ini, BI. Ini yang bikin mereka marah, kata Bayu sambil gemeteran. Gue mau bilang iya, tapi mulut gue kayak berat banget buat ngomong. Yang keluar dari mulut gue malah bisikan lemah. Udah terlambat. Dan seketika, terdengar suara keras dari luar. DUG, DUG, DUG. Bukan ketukan biasa. Ini kayak seseorang, atau sesuatu, nabrak-nabrak pintu depan dengan keras. Pintu kayu tua itu bergetar, debu beterbangan. DUG, DUG, DUG. Bayu berdiri, mukanya pucat kayak kapur. Jangan dibuka, BI, sumpah jangan. Dia bisik sambil narik lengan gue. Tapi suara itu makin keras. Dari pintu, pindah ke jendela. Dari jendela, pindah ke atap. Gedubrak, gedubrak. Suara lompatannya berat, kayak ada sesuatu yang loncat-loncat liar di atas rumah. Kami nunduk, peluk lutut masing-masing, kayak anak kecil ketakutan. Gue bisa ngerasain sesuatu jalan di langit-langit, menggesek, berdecit. Kayak kuku panjang yang ngerayap pelan di atas kami. Tiba-tiba, bruk, suara benda berat jatuh ke lantai. Kami berdua ngangkat kepala perlahan. Di pojokan ruangan, dari bayangan remang itu, muncul sosok putih. Pocong itu, matanya bolong, kain kafannya udah robek-robek kayak bekas dicakar. Darah hitam netes dari kainnya. Gaun itu bersinar lemah di tangan Bayu, kayak magnet yang narik makhluk itu makin dekat. Pocong itu mulai bergerak. Bukan loncat lagi. Dia ngesot. Pelan-pelan, dengan suara seret kain kotor di lantai, menuju kami. Bayu gemeteran sambil megang gaun itu. Gue tahu, kalau dia terus pegang itu, kita bakal mampus di sini. Buang! Buang sekarang! Gue teriak. Tapi Bayu malah bengong. Matanya kosong. Dia kayak kerasukan. Sementara itu, pocong udah hampir nyampe. Tangannya yang dekil dan sobek-sobek, ngeluncur ke arah Bayu. Akhirnya gue nekat. Dengan sisa tenaga, gue gebuk tangan Bayu, maksa dia ngejatuhin gaun itu ke lantai. Begitu gaun itu jatuh, semuanya berubah. Pocong itu berhenti. Dia mendongak. Dari lubang matanya, netes darah pekat kayak oli. Dia ngeluarin suara lirih yang nyayat telinga. Kembali, kan? Gue refleks nendang gaun itu keluar pintu yang kebuka sedikit. Gaun itu ngelinding, keluar. Dan, sekejap, makhluk itu menghilang.
Kayak kabut yang disedot ke tanah. Semuanya hening. Angin berhenti. Suara serangga pun hilang total. Kami berdua cuma bisa terduduk lemas, napas ngos-ngosan, tangan gemetar. Tapi sebelum gue nutup mata sebentar buat ngatur napas, gue sempet ngeliat satu hal. Di ambang pintu, di bawah cahaya bulan, ada bekas jejak tanah basah. Bentuknya bulat-bulat, jejak loncatan.